Jadi, kali ini kita sudah memasuki topik pembahasan mengenai penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mengetahui materinya, simak lebih lanjut ya. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian harga transfer, latar belakang timbulan masalah, diferensiasi, diversifikasi, integrasi, karakteristik harga transfer, masalah yang dirundingkan, metode penentuan harga transfer, pengelola harga transfer, dan juga kesimpulan dari harga transfer. Pengertian harga transfer, di mana harga atau nilai dari produk atau jasa yang dibebankan pada saat suatu divisi pusat atau laba pusat pertanggungjawaban memberikan produk jasa kepada divisi pusat atau laba pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu perusahaan. Harga transfer dari satu pihak divisi yang memproduksi merupakan pendapatan bagi pusat pertanggungjawaban yang menyerahkan atau menjual produk atau jasa. Di lain pihak, divisi yang membeli merupakan biaya bagi pusat pertanggungjawaban yang menerima produk atau jasa. Biasa disebut dengan intra-company transfer pricing. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer, di mana masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antara pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Untuk pengertian dari diferensiasi adalah suatu proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi, dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi dapat dilakukan sebagai pelaksanaan strategi diversifikasi. Dan untuk diversifikasi merupakan suatu proses pembentukan unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai lingkungan industri. Diversifikasi biasanya ditempuh melalui proses divisionalisasi yang merupakan pembentukan divisi-divisi yang diberi peran sebagai pusat laba. Dan untuk pengertian desentralisasi adalah suatu pendelegasian kebebasan untuk mengambil keputusan. Divisionalisasi tidak selalu diikuti dengan desentralisasi. Divisionalisasi yang tidak diikuti dengan desentralisasi akan menimbulkan profit center atau pusat laba tidak dalam arti sebenarnya. Di sini terdapat manfaat dan juga kelemahan dari desentralisasi. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, manajer tingkat lebih rendah memiliki pengetahuan terbaik tentang kondisi setempat. Kedua, kesempatan berlatih mengelola unit organisasi. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Dan untuk kelemahannya, yang pertama, keputusan manajer menguntungkan divisi yang dipimpin lebih merugikan perusahaan. Yang kedua, kecenderungan manajer memiliki unit organisasi penghasil jasa, padahal akan lebih murah jika jasa disediakan secara terpusat. Dan yang ketiga, biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi juga naik. Di sini juga terdapat karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, dan yang kedua, keputusan penentuan harga transfer. Terus, untuk harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur transfer berdasarkan atas laba yang diperoleh. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Dan yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan juga sekaligus. Nah, di sini ada permasalahan yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer, di mana dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer, yang di mana divisi pembelian dan divisi penjualan harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan juga harga pasar. Besar laba yang diperhitungkan dalam harga transfer
ada dua faktor yang harus dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam penentuan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Yang pertama, dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dan yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Di sini terdapat metode penentuan harga transfer. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang, harga yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Dan yang kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market-based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, maka umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Di sini untuk pengelolaan harga transfer terdapat dua, yaitu yang pertama ada negosiasi antar divisi di mana jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Dan yang kedua ada arbitrase, di mana rincian aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat. Suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. Yang kedua, menelaah perubahan sumber pengadaan. Yang ketiga, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Nah, yang terakhir ada penutup atau kesimpulan, di mana informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan juga total biaya. Jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva, disebut dengan aktiva penuh atau full asset. Informasi akuntansi penuh yang berupa sumber yang dikorbankan untuk suatu objek informasi disebut dengan biaya penuh atau full cost. Objek informasi dapat berupa produk, keluarga produk, departemen, divisi, aktivitas, atau perusahaan sebagai keseluruhan. Sedangkan informasi akuntansi penuh berupa pendapatan disebut dengan pendapatan penuh atau full revenue. Nah, itu dia untuk materi penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Semoga teman-teman dapat memahami isi materinya ya. Sampai ketemu di topik selanjutnya.